Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita di pertemuan 1 belajar Android dari awal ya. Oke, yang pertama kalian harus menginstal Android Studio-nya jika belum punya. Itu dengan cara kunjungi Google, lalu ketikkan Android Studio di sini, klik download bagian sini. Oke, nah silakan klik tombol hijau di sini, download Android Studio. Ukurannya hampir 1 GB. Sesuaikan dengan PC, Mac atau Linux ya. Kalau PC silakan download di sini. Kalau Linux silakan download option di sini ya. Nanti ada pilihan Windows, Mac, Linux dan Chrome OS gitu. Download, install seperti biasa, tinggal next aja, gampang. Nah, yang kedua kalian harus download yaitu adalah Composer. Composer ini nanti saya akan gunakan setelah ketika sudah sampai ke PHP ya, untuk mendownload library manajemen library secara mudah dan gampang gitu. Nanti download lalu install Composer 2.0. Oke, yang ketiga itu adalah Visual Studio Code. Kalian bisa download gratis di code.visualstudio.com atau ketikkan di Google Visual Studio Code, terus klik download di sini. Install juga seperti biasa Windows, Linux atau Mac OS. Oke. Ketika ini harus diinstal di laptop masing-masing, wajib. Oke, nanti saya pakai ketiga ini. Sementara kita akan memakai yaitu Android Studio. Oke, sudah semua, silakan install. Di sini saya sudah menginstal yaitu Android Studio. Silakan mulai klik Android Studio di icon. Tunggu sebentar, ini prosesnya agak lama untuk membuka. Teman-teman bisa download di kampus jika kuotanya tidak ada atau kurang cepat internetnya, wajib teman-teman bisa ke kampus untuk download. Setelah itu silakan diinstal. Di sini adalah proses loading, jadi tunggu sampai dia membuka sepenuhnya. Nah, di sini ada progres untuk membuka aplikasi Android Studio. Minimal RAM itu 4 GB dan minimal prosesor itu i3. Biar nggak berat, soalnya Android Studio itu agak berat, yaitu memakan RAM itu sampai 300 MB ya itu. 300 MB. Iya benar, 300 MB. Sini ya. Nanti pas jalannya agak berat dikit. Tapi pas udah nyampe nya, insya Allah aman. Jadi minimal itu RAM itu 4 GB dan prosesor i3. Kita menunggu proses loading di sini sampai benar-benar full. Oke teman-teman, ini sudah terbuka aplikasinya. Silakan klik create new project di sini paling atas sendiri. Nah, silakan pilih phone dan tablet, lalu pilih empty activity, klik next. Nah, di sini nama aplikasi yang kalian akan bikin. Di sini saya sudah merancang namanya Tokom, yaitu singkatan dari toko komputer. Nah, di sini ininya sesuai dengan, misal di sini kan misal pnc.ac.id ini nama subdomain mungkin. Nah, di sini saya namain pnc.ac.id supaya nanti biar bisa terhubung sama subdomainnya PNC. Di sini namanya package name ya. Jadi di sini ada package name-nya aplikasiku itu tokom .pnc.ac.id gitu. Oke, ini otomatis berubah ya. Misalnya tokom. Jadi nggak usah diganti-ganti, otomatis berubah.
Misal di sini example.com, tinggal ganti aja ke pnc.ac.id gitu. Saya mengikuti subdomain ya, kalau benar-benar digunakan dan sebagainya. Ini sebenarnya ini langsung terhubung ke situs ya, biar enak bacanya, di tocom.pnc.ac.id gitu. Nah, yang di sini itu namanya adalah save location, yaitu adalah project di mana kalian projectnya disimpan. Nah, di sini otomatis nanti di folder ini terbuat folder baru namanya Tocom. Nah, di sini project kalian simpan otomatis. Di sini ada language itu Java. Saya memakai di sini, kalian pilih yang Java, jangan yang Kotlin dulu. Sekarang pilih yang Java dulu, bahasa pemrogramannya Java. Di sini adalah minimal aplikasi yang kalian akan buat, yaitu minimal itu versi Jelly Bean. Lalu langsung klik finish saja. Ini nggak usah dicentang, langsung klik finish saja. Lalu tunggu sampai proses mendownload Gradle di sini. Nah, disarankan kalian harus connect internet supaya bisa projectnya bisa sempurna sinkronnya gitu. Teman-teman wajib internet diaktifkan ya sampai di sini. Nanti di sini ada proses download Gradle dan lain sebagainya, harus connect internet wajib. Oke teman-teman, di sini udah selesai saya download Gradle-nya, udah selesai semua Gradle dan sebagainya, prosesnya sudah beres dan siap dikembangkan. Nah, yang pertama kalian silakan buka dulu folder Java di sini. Di sini ada app. Nah, dalam app itu ada 3 folder, manifest, Java, dan REST. REST itu singkatan dari resource, sumber. Nah, kalian silakan pilih yang REST di sini. Nah, di sini ada layout, klik layout. Nah, di sini ada activity main. Tadi yang di sini ya. Ini sebelumnya kalau belum kebuka, dia berada di layout. App, REST, layout, activity main. Nah, di sini activity main itu ibaratnya itu halaman atau page di web itu ibaratnya halaman atau page gitu. Nah, di sini kita akan membuat page atau halaman atau activity namanya di Android. Kalau di web itu dilogikakan namanya halaman page ya, page login. Di sini namanya activity login. Nah, di sini saya akan membuat sebuah activity baru namanya, silakan kalian klik folder ini, terus klik yang paling atas sendiri. Nah, di sini saya akan membuat suatu activity atau page, yaitu namanya activity page login. Di sini saya klik kanan, lalu klik new, lalu klik activity di sini, lalu pilih empty activity. Lalu saya namakan di sini. Nah, di sini kan ada penamaan activity name. Dan di sini saya akan namakan kalian tinggal blok ininya aja, nggak usah dihapus semua. Ketikkan login activity. Nah, di sini ada 2, dihapus saja biar bersih, biar rapi. Main activity, login activity gitu. Sekarang saya akan membuat tambahkan baru nama activity atau page di web. Kalau di web itu page, kalau di Android itu activity login. Dan di sini layoutnya otomatis terbuat namanya activity strip login. Ini yang nggak usah diubah Java. Ini launcher activity. Nah, nggak usah di checklist atau disentang. Oke. Nah, langsung klik finish. Ya. Tunggu sebentar sampai dia proses sinkronnya berhasil. Nah, di sini kita close dulu aja semuanya biar enak bersih. Nah, di sini tercreate 2 file, yaitu login activity.java dan activity strip login.xml ya. Nah, di sini silakan kita akan membuat suatu desain login ya, seperti apa sih bentuknya, apa aja yang ada di dalam login. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah logo. Nah, di sini. Nah, di sini aku punya logo
Nah, di sini saya akan copyin logoku di sini. Klik copy, Ctrl C, lalu di folder res ada folder drawable. Nah, kalian pastekan di sini. Nah, di sini pilih yang paling atas sendiri tanpa 24, klik OK. Nah, di sini saya namain isi logo. Klik OK. Nah, selesai. Oke. Sudah terimpor. Sekarang kita akan masukkan supaya dia itu bisa scroll. Biasanya setiap device itu nanti besar-besar. Jadi kita harus butuh scroll supaya biar buttonnya dan sebagainya bisa nggak ketilem. Kita bubuhi dulu dengan scroll. Cari aja scroll. Nah, di sini ada scroll view. Kalau ini horizontal view itu dia ke samping, ke kanan. Kalau ini ke bawah, kita seret aja, klik tahan, seret ke sini, lepas. Nah, oke. Nah, di sini kan, nah, oke, seperti itu. Silakan klik constraint widgetnya, left, right, top, dan bottom. Oke, selesai. Nah, di dalam linear layout ini kita akan tambahkan constraint layout supaya biar mudah diatur objeknya. Ya, tahan, lepasin di dalamnya, jangan di luar tapi di dalamnya, di bawahnya linear layout, lepas. Nah, kan dia berada di dalamnya. Nah, oke. Constraint layout, scroll view, linear layout, constraint layout. Oke, habis ini kalian silakan tambahkan image ya, biar bagus ini. Nah, di sini image view, seret ke sini atau di sini. Oke, lepas. Nah, silakan pilih gambar yang tadi kita udah impor. Sebentar. Ya, berhasil. Dia itu berada di, sebentar. Oke, teman-teman tadi mengalami sedikit trouble, yaitu harus di refresh dulu. Teman-teman, tadi jika tidak muncul gambarnya harus di refresh dulu. Nah, sudah muncul gambarnya. Silakan kita perkecil gambarnya, yaitu dengan layout height di sini. Kita misal 50 dp mungkin. Ya, terlalu kecil. 100 dp. Ya, mungkin 150 ya. Ya, agak sedikit gede. Nah, di sini kita akan kasih jarak di atas itu sekitar 32, mungkin cukup nggak? Ya, mungkin. Terus ini mungkin tinggi dan itunya 150 dp ya, sip. Nah, ini saya tengahin aja, saya ikatkan ke kanan 32, sorry, wah, ikatkan ke kiri 32. Jadi atas kanan kiri itu harus terikat ya, teman-teman. Jadi nggak boleh nggak terikat. Ini kalau ini masih kuning, misal ini saya hapus dulu, nanti di sini akan merah. Nah, caranya biar nggak merah ini, kita tarik ke kanan, tarik ke kiri, ya, sama aja kayak tadi. Oke, sekarang saya akan nambahin tadi yang ada logo, sorry, tadi ada logo, ada namanya, ini kan nggak ada namanya, sorry, saya logo nama, saya import lagi gambarnya yang ada namanya, ada teksnya. Nah, sip. Sekarang saya akan nambahkan yaitu semacam untuk masukin username, email, pas email atau password ya, email atau telepon. Saya masukin telepon aja biar cepat. Sebentar ya. Nah, di sini
constraint layout ya. Oke, saya taruh sini, saya ikatkan atas di bawahnya ini. Oh, belum, kita tambahin teks dulu sebelum nambahin font. Text view di atasnya sini mungkin cukup ya. Di sini saya akan menambahkan teks yaitu label login. Oke, saya ikatkan ke atas, saya ikatkan ke samping, Nah, di sini kan dia di tengah. Saya mau ini mau di pinggir, jadi saya ubah width-nya menjadi match constraint. Nah, dia di pinggir. Ini jaraknya terlalu mepet, saya jarak 32, kanan 32. Oke, ini terlalu kecil tulisannya. Saya gedein, yaitu cari tag size ya. Di sini 34 mungkin cukup. Di sini jenis fontnya saya ganti ke, mungkin cari yang bagus. Saya pakai Poppins, medium, regular, add font to project ya. Pilih yang kedua ini, pilih yang add font to project, klik OK ya, sip. Lalu tadi teks font ini saya ikatkan ke bawahnya teks login, terus kasih jarak 324 mungkin cukup. Ini kita kasih ikatkan ke kanan dan ke kiri, kita jaraknya 32 sama. Terus ini width-nya itu match constraint biar melebarnya. Nah, sip. Nah, di sini kita kasih HINT, cari HINT. Sini nomor handphone, itu teks samar sebagai penanda atau label bahwa ini itu digunakan untuk menginputkan nomor telepon, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah saya akan menambahkan itu password teks untuk menginputkan password. Di sini hint-nya saya tuliskan password, terus jarak ini width-nya match constraint, kita ikatkan ke atas jaraknya 16 lah mungkin cukup. Terus ini 32 supaya seimbang dengan atasnya. Oke, gitu. Lalu apa lagi ya? Nah, lalu di sini saya akan menambahkan button ya, supaya biar bagus, biar ada tombol aksinya. Oke, di sini saya tambahkan button. Ya, betul. Saya seret ke kanan, saya ikatkan ke kiri, saya ikatkan ke atas, jaraknya 16 cukup mungkin. Nah, ini kan terlalu kurang lebar, saya ubah layout width-nya menjadi match constraint. Oke, ini jaraknya 32 biar seimbang sama atasnya, seperti itu. Ini button saya ubah menjadi masuk. Nah, di sini kan oke, di sini saya akan ubah warnanya supaya matching dengan ini, yaitu di sini ada values di sini ya. Di sini ada colors. Nah, di sini silakan ganti ke ini, kayak yang agak nyambung dikit. Coba ke ini. Terus mungkin apa ini? Oke, ini mungkin coba ya, berubah, kurang pas ya, kurang pas. Ini mungkin coba. Ya, hampir masuk lah ya. Sip. Oke,
Nah di sini tuh kayaknya kegedean ini size-nya login 24 mungkin cukup. Sip. Oke, lalu let's construct. Oke, sip. Oke, oke. Di sini teman-teman sudah bisa ya dengan mudah, yaitu part 1 membuat tampilan seperti ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Nanti kita akan ketemu di jam 15.30 melanjutkan codingan ini. Jadi setelah ini nanti kita akan langsung masuk ke coding ya, untuk mengaktifkan ketiganya, yaitu nomor handphone, password, dan masuk. Oke, teman-teman silakan siapkan logo, terus nama aplikasi yang akan dibangun. Misal saya mau jualan baju ya, Toju, toko baju lah, boleh, silakan dikreasikan sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya saya akan membangun aplikasi yaitu dalamnya itu bisa memilih kucing ya, Touching, toko kucing, apa terserah lah. Teman-teman bisa namain tokonya, namain aplikasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, gitu aja teman-teman, nanti bisa dipraktekkan sampai membuat dua ini ya teman-teman, login dan membuat desain seperti ini. Silakan teman-teman. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.